memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat, kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak? Ini saja. Tapi saya hormati itu. Saudara, Koalisi Perubahan untuk Persatuan akhirnya terancam bubar jalan. Prediksi sejumlah kalangan jika koalisi ini tak berumur panjang, sepertinya bakal menjadi kenyataan. Rencana kerjasama antara Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa membuat Partai Demokrat berang. Demokrat menuding Partai Nasdem berkhianat karena mengingkari piagam kesepakatan yang sudah diteken semua anggota Koalisi Perubahan. Partai Demokrat makin meradang karena kabarnya Anies Baswedan akan menggandeng Muhaimin Iskandar di Pilpres tahun depan. Padahal bakal capres Koalisi Perubahan itu dikabarkan sempat menjanjikan akan memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menjadi pasangan. Benarkah Koalisi Perubahan akan bubar di tengah jalan? Lalu akan kemana Partai Demokrat merapat jika memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Yang pertama, Herzaki Mahendra Putra, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat malam, Mas Herzaki. Selamat datang. Juga sudah hadir Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Mas Maman, apa kabar? Selamat malam. Juga ada Laode Basir, Ketua Presidium Relawan Anies. Bung Laode, selamat malam. Dan sudah hadir pula lewat sambungan Zoom Muhammad Hanif Dzakiri, Wakil Ketua Umum PKB. Selamat malam, Mas Hanif. Kami juga Selamat malam, Priska. Selamat malam, Mas Hanif. Terima kasih sudah hadir via Zoom. Kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan dari Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, tapi belum bersedia bergabung karena masih menunggu keputusan dan sikap resmi dari PKB dan Anies Baswedan serta Nasdem. Dan sudah hadir pula di studio Kompas TV untuk menyaksikan langsung dua arah teman-teman mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Budi Luhur, dan Universitas Indonesia. Saudara, inilah dua arah bersama saya, Friska Clarissa. Waduh, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang perpecahan. Munculnya nama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies di Pilpres mendatang jadi penyebabnya. Demokrat mengklaim beberapa hari sebelumnya Anies telah lebih dulu meminta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapresnya di Pilpres mendatang. Namun, belakangan justru nama Caimin lah yang muncul ke permukaan. Dan rupanya, ini disetujui pula oleh Anies. Tidak tanggung-tanggung, Demokrat menyebut tindakan tersebut sebagai sebuah pengkhianatan. Demokrat menuding rencana menduetkan Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres dilakukan Partai Nasdem secara sepihak tanpa melibatkan anggota koalisi yang lain. Inilah yang kami sangat sayangkan, politik yang tidak beretika. Ya, bagi kami makanya diksi pengkhianatan luar biasa. Kenapa? Ini sebenarnya sudah kami cium beberapa minggu yang lalu, bahkan salah satu kader kami juga sudah pernah men-tweet pengkhianatan gitu. Ya kan, ternyata benar-benar terjadi gitu. Sementara itu, Partai Nasdem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh tidak membantah rencana Koalisi Perubahan menduetkan Anies dan Caimin di Pilpres mendatang. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Terkait nasib koalisi saat ini seperti apa?
Sampai hari ini koalisi masih ada, ya. Masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada. Kita juga sudah kehadiran panelis pada malam hari ini, ada Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Rizka. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya ke Bung Herzaki dulu. Demokrat begitu meradang. Keras juga apa yang disampaikan oleh Bung Herzaki, menganggap bahwa Mas Anies serta Nasdem itu berkhianat terhadap koalisi. Apa ini karena ibaratnya sudah sebar undangan, tapi menikahnya dengan mempelai yang lain? Jadi gini Mbak, kalau kami ini kan berpolitik berdasarkan value ya, ada nilai-nilai yang kami jaga, ada etika politik, itu kan moralitas itu kan di atas dari sekedar apa yang tertulis gitu. Bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kemudian kita sepakati, itulah yang kami jalankan gitu. Dan kami berpikir hal yang sama juga dimiliki oleh teman-teman mitra koalisi lainnya, termasuk capres yang sempat kami usung. Ya, kami bilang sempat kami usung karena sudah dicabut tadi sore mandatnya dari kami ke Mas Anies Baswedan ya. Mengapa? Ya tadi berarti kita punya kesepakatan, kita duduk bareng, jalan bareng, yuk gitu. Ya, kita ikuti itu. Kita punya piagam, ayo kita jalankan piagam itu. Tapi yang jadi masalah adalah kita udah 1 tahun lebih nih bersama, ya kan? 1 tahun lebih bersama, lalu mendadak yang namanya tadi Nasdem dan PKB ini. Ya, Nasdem mengajak PKB, apalagi PKB mengakui. Ya, nanti Mas Anies silakan sampaikan. Bagi kami sah-sah saja. Ya, kalau PKB sih kami tidak ada isu ya dengan Bang Hanif ya gitu, karena kan bukan teman koalisi kan gitu. Nah, tetapi kan Nasdem melamar PKB. Namanya orang kalau dilamar cocok kan begitu. Iya kan? Tetapi di sisi yang lain yang kami sangat sayangkan nih, kita bicara mengenai etika politik yang tidak dimiliki oleh teman-teman di Nasdem, bagaimana punya komitmen sama kami, lalu mendadak melamar ke tempat lain. Tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai sekarang. Jadi sederhananya begini Mbak gitu kan. Kami ini berpikir Mas Anies kan seharusnya penjaga moral bangsa ini. Menurut kami nih ya, wah pemimpin masa depan yang bisa dipegang kata-katanya, bisa dipercaya. Tapi kepercayaan kami hilang gitu. Dan kami pikir beliau ini pemimpin yang hebat, tapi ternyata tidak lebih dari petugas partai. Mengapa? Saya cerita nih sedikit, 1 menit aja. Jadi Alkisah beberapa malam lalu, ya Pak Surya Paloh itu memanggil Mas Anies. Ini ada kesepakatan. Itu tepatnya kapan tuh? Hari apa? Senin? Ya, itu tepatnya hari Selasa malam. Di Nasdem Tower. Kami diceritakan. Ya. Berarti sehari setelah HUT-nya PAN itu ya? Iya, gitu. Malam disampaikan ini ada kesepakatan. Nasdem dan PKB dukung Anies dan Caimin. Mau nggak? Kalau mau ambil. Kalau nggak ini batal. Kata Anies, tanpa pikir panjang, iya saya ambil. Padahal kan sudah punya komitmen nih sebelumnya dengan kami PKS dan Demokrat, kan tinggal boleh nggak Pak? Saya kontak dulu lah teman-teman Demokrat. Itu tidak ada komunikasi terlebih dahulu? Tidak ada sama sekali. Dan yang ini yang kami lihat, kami pikir beliau beyond that gitu loh. Tapi ternyata yang selama ini mohon maaf nih, pendukungnya Mas Anies kan selalu mengata-ngatai, mohon maaf, quote and quote, capres-capres lain, petugas partai kan begitu. Loh mohon maaf, ini petugas partai juga loh gitu. Ini kan ini menyedihkan. Nah ini, dan yang terakhir Mbak, yang kami sangat sedih dan kecewanya adalah sampai dengan detik ini ya Mbak, tidak ada satupun telepon WA Mas Anies ke Mas AHY. Padahal waktu Mbak Puan mau ketemu kami, ya kami sampaikan ini mau ada ketemu diskusi saja.
Malam-malam nelpon, pagi-pagi Tapi sama sekali nelpon. tidak ada komunikasi Baru apa-apa. balik langsung datang, diskusi panjang lebar. Allah bersama Kamila, kita nih, kata ibu saya Oke. kita nih cocok jadi capres dan cawapres. Kata ustadz saya kita nih cocok jadi capres dan cawapres. Begitu udah ke pelaminan bawa yang lain tahu. Yang lama pun dilupakan gitu. Oke. Ditelepon pun tidak Oke, gitu. itu dilupakan. Ada Di mana etikanya ini? Ini kami Oke, itu sayangkan. kekecewaannya dari Bung Herzaki. Gimana etikanya kalau kata Bung Herzaki? Ya, terima kasih. Kalaupun itu ditanyakan kan sangat tepat adalah teman-teman sesama partai. Ya, pun dengan Mas Anies. Apa yang disampaikan oleh Bang Herzaki tadi kan Tapi masih kekecewaannya dua sepihak tadi. juga dari Bang Herzaki. Ya, tentu ada waktu yang tepat, momentum yang tepat pasti akan berbicara. Saya hadir di sini ya saya sebagai relawannya Mas Anies. Juga menangkap apa yang terjadi di grup WA, di komunitas kami relawan, apa semua. Ya, suasana yang berkembang 2 hari ini ya banyak positifnya juga kan Apa gitu ya. positifnya? Positifnya saya ingin cerita begini, kami relawan yang jumlah jejaring saat ini di seluruh Indonesia sekitar hampir 700-an lebih simpul. Ya, kemudian ada yang sudah juga sampai terbentuk di 516 kabupaten kota di sekian puluh ribu kecamatan, kemudian sampai ke tingkat bawah. Ya, memang variatif 2 gelombang besar lah kan gitu ya. Ada yang banyak mengkritisi kan ya. Kemudian tidak sedikit juga ya. Kalau saya keliling seluruh Indonesia kan saya sudah ketahuan titik lemah, titik susahnya saya membangun jejaring relawan Mas Anies ini di mana? Di Jawa Timur misalkan. Tetapi dengan fenomena tadi malam itu, itu jawabannya juga semua memberikan kabar gembira kan gitu ya. Dan Bung kami solid. ini kabar gembira tapi tidak untuk kawan-kawan Demokrat. Ini misalnya tweetnya Bung Andi Arief bahwa ada surat Capres Anies Baswedan, selama ini kita mengkritik pemimpin yang membohongi rakyat, akan ada yang lebih dahsyat bohongnya. Dan kita lihat juga ada sebenarnya surat 25 Agustus 2023, betul ya Bung Herzaki ya, ini tertanggalnya. Ini bahkan surat pribadi ditandatangani Mas Anies Baswedan sudah mengajak Mas AHY begitu untuk menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Ini kan pribadi Mas Anies, gimana dong? Surat itu kami juga dapatkan, ya kami dengarkan juga. Artinya wajar kekecewaan kawan-kawan Demokrat? Kami anggapnya wajar. Dan kemudian juga kita juga di lingkaran kita juga bertanya, ya ibaratnya begini, orang pacaran lah gitu ya. Ya untuk mengajak pacaran, ya ini kan tidak ada janji di situ. Bisa dibaca baik-baik. Tapi apakah tidak melihat ada komitmen itu? Hanya berharap, Mas Anies itu berharap. Bung Zaki berarti apakah iya? Udahlah, kita tidak udah tahu. Ini jagonya berkata-kata. Ya udah, jadi mau ngeles apapun faktanya kita dihanati. Udah sederhana. Memang mau apa lagi? Dan mohon maaf itu bukan satu-satunya. Itu adalah yang terakhir kali. Terakhir kali 25 Agustus yang terbaru. Bayangkan 25 Agustus masih mengucapkan itu. Datang hari hari Kamis kan ke Nasdem. Jumat ketemu Pak SBY. Sabtu kemudian ketemu PKS. Itu pembicaranya sama kok. Tidak ada narasi yang berbeda sepanjang Cawapresnya AHY, kita persiapkan deklarasi, kita ingin secepatnya. Akhirnya Pak Surya Paloh, saya ingat banget Kamis itu, saya diceritakan oleh tim 8 kami maupun dari tim 8 yang lain. Ya, sebenarnya kalau ada teman yang lain boleh, tahu-tahu dia mau membantah, saya akan ngasih faktanya, kan begitu. Bahwa ya seperti itu, bahwa ya udah tim 8 lah, siapkan deklarasinya, silakan. Di awal bulan, silakan. Ya udah, seperti itu gayanya. Ini bukan semata-mata ngajak pacaran doang kata Mas Laude tadi. Ya nggak apa-apa, silakan. Kita kan begini, katanya ngajak pacaran, saya agak bingung juga. Berpasangan dengan ngajak pacaran tuh agak bingung. Silakan kalau misalnya memang jago berkata-kata, kita tahu kok. Mau ngeles apapun faktanya kami dikhianati. Sesederhana itu. Bang, kalau memang mohon maaf nih, nggak usah sampai 7 kali lah ngajak Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies. 7 kali. Dari Januari sampai sekarang. Saksi, pertama ada 4 orang. Kalau dalam Islam saksi itu 2 saja sudah cukup gitu loh. Saksi sampai 4. Apa perlu kita buka? Ya udah banyak saksinya mengkhianati dianggapnya. Jadi itu maksud saya, udahlah. Kalau mau bantah, kami sengaja tidak memunculkan. Itu hanya satu. Kenapa? Karena kami ingin tahu seberapa hina kebohongan yang akan disampaikan lagi. Ngelesnya gitu, menutupi kebohongan-kebohongannya. Itu aja. Jadi itu spesifik untuk Mas Anies juga, Bung Laude. Ya, jadi gini. Ini kan masalah internal teman-teman koalisi. Tentu sangat pantas menjawab itu adalah Mas Aniesnya sendiri, kemudian Nasdem. Sebagai relawan gimana melihatnya? Kan kami fokus begini. Kami fokus bahwa kondisi hari ini, apapun yang terjadi, kami ini relawannya Mas Anies. Relawannya Capres. Capresnya Anies Rashid Baswedan. Tidak peduli
siapapun wakilnya, kami mendukung Anies Rashid Baswedan. Ya, dan kondisinya hari ini, Meskipun dianggap berkhianat, tidak menjaga komitmen. ya itu kan persepsi. Ya kita kan belum mendengarkan jawaban Mas Anies, jawaban Nasdem, jawaban PKS. Paling ngomongnya Hari hal ini yang juga lain kan kita nanti. baca jawaban PKS seperti apa juga solid mendukung, istiqomah mendukung Anies Rashid Baswedan. Ya, kami para relawan solid mendukung Anies Rashid Baswedan, siapapun wakilnya. Oke, jadi menganggap tidak ada masalah kalau dari relawan Anies. Kalaupun ada masalah, bukan saya yang punya Oke. kewenangan untuk menjawab itu. Nah, kan ini gitu. sekarang kita lihat dari sisi yang dilamar dari PKB, Mas Hanif yang saat ini ada di Surabaya ya. Siap-siap betul ya besok akan deklarasi mengesahkan bahwa Mas Anies berpasangan dengan Gus Imin. Ya, pertama tadi itu saya kan nggak dikasih tahu temanya apa. Saya agak kaget juga begitu temanya ternyata apa? Koalisi Perubahan Bubar Jalan. Waduh, nah kita ini kan nggak tahu nih kalau soal ini. Jadi dengan apa yang terjadi tentu saja kita ikut prihatin dan berharap ke depan ini tetaplah dimanapun posisi masing-masing partai ataupun koalisi nanti yang terbentuk, kita berharap bahwa semua ini untuk Indonesia Raya. Kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan memang lagi berada di Surabaya. Tadi sore kita sudah rapat pleno gabungan DPP PKB, baik dari unsur Dewan Suro maupun Dewan Tanfid juga dihadiri oleh Ketua DPP PKB se-Indonesia. Yang pada intinya memutuskan menerima tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem untuk mengusung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Gus Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Nah, tentu ini merupakan satu keputusan politik yang juga tentunya banyak sekali pertimbangan yang diberikan. Mas Hanif ini kan tentu langkah besar menerima pinangan dari Mas Anies Baswedan yang sebelumnya sudah punya komitmen dengan Koalisi Perubahan, begitu pula PKB yang punya komitmen dengan koalisi pengusungnya Pak Prabowo. Apa yang membuat PKB menerima pinangan ini? Jawabannya nanti usai jeda, tetap di Dua Arah. Koalisi Perubahan. Kita lanjutkan lagi, saya mau tanya ke PKB, ke Mas Hanif. Ibaratnya kan kalau udah ada piagam kerja sama masing-masing udah bukan pacaran lagi, udah tunangan itu masing-masing. Antara Gus Imin juga Mas Anies, kok PKB mau menerima pinangannya? Jadi gini, kalau soal rumah tangga orang lain itu kan kita nggak ngerti ya. Yang pasti bahwa dari awal PKB punya semangat, sesuai dengan keputusan muktamar di Bali dan juga berbagai forum yang ada di internal PKB bahwa memang kita memberi mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju sebagai capres ataupun cawapres. Kan itu dari awal kita berproses dengan tertib itu, jadilah koalisi dengan Gerindra melalui koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang teman-teman juga semuanya sudah tahu apa yang terjadi di sana. Saya tidak ingin mendramatisasi yang ada di sana. Tapi at the end, terus kemudian Tuhan memberikan jalan, Nasdem memberikan tawaran, dan kemudian tawaran itu sudah sesuai misalnya dengan apa yang menjadi keinginan dari PKB, ya jadilah. Tapi benar, offeringnya itu baru hari Selasa malam. Mungkin ini jalan Baru. Tuhan. Jadi kalau proses detailnya itu saya belum bisa sampaikan ya, detailnya itu. Tapi ya pada intinya bahwa secara faktual memang ada tawaran dari Nasdem dan kemudian kita merespon itu secara lebih formal, ya kan, baik melalui rapat tadi pagi maupun rapat sore tadi di Surabaya. Jadi ya gimana ya, ibaratnya kita ini kan juga kalau ibarat atau perempuan atau laki-laki gitu, kita ini kan udah mateng nih. Udah mateng, kalau mateng itu dari sisi agama kalau udah mateng itu kan sudah wajib nikah, gitu. Wajib nikah. Tapi kan komunikasi politik dibangun, terus kemudian ada yang... Jadi efek di PHP-in sama Pak Prabowo gitu? Ada yang ngajak cuman ke temen, ada yang ngajak cuman pacaran, kan lumayan lama gitu kan. Terus kemudian ada yang ngajak. Oke, jadi belum ada yang, kalau sama Pak Prabowo belum diajak sampai ke pelaminan gitu? Kan jodoh ya, kalau udah jodoh apapun yang kita lakukan. Ya, jadi apapun karena ini sudah jodoh, ya apapun yang kita lakukan dan kita putuskan pada pagi hari ini intinya
kita juga tidak ingin menyakiti siapa-siapa. Ya, bahkan PKB sudah, kalau bicara soal sakit gitu ya, kita tahulah, saya nggak usah mendramatisasi. Oke. Jadi dianggap bahwa ini sudah karena jalannya aja jodoh begitu ya. Menjadi keputusan yang buat PKB, mudah-mudahan ini yang terbaik, buat bangsa ini juga mudah-mudahan terbaik, dan tentu kita berharap teman-teman dari partai lain baik, Mas Adif udah dapat poinnya itu. Jadi yang penting karena udah jodoh, Mas Adif kayak udah ketawa-ketawa dari tadi. Apa catatannya, apa yang Mas Adif lihat sih? Ya sebenarnya saya datang ke sini tuh ingin nonton ribut-ribut Demokrat dan pendukung Anies sebenarnya. Nah, Bang Laude ini kan tidak nyerang balik ya. Waduh, Anies ini kan babak belur, dikata-katain pembohong, musang berbulu domba ya kan, disebut pecundang, pembunuh darah dingin dan seterusnya ya. Tapi Bang Laude ini kok kalem-kalem saja ini. Ada waktunya. Kalau kita berada di pihaknya Pak Anies mendidih nih barang Bang. Ayolah lawan itu. Itu kalau mau jujur itu secara tidak langsung itu mendowngrade ya Pak Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang diusung oleh Nasdem dan relawannya adalah Bang Laude. Jangan mau diam Bang. Nah, itu kan kata Bang Ade kan. Bukan, ini seakan-akan mengkonfirmasi bahwa Pak Anies itu memang jago kata-kata. Lidahnya itu manis gitu. Itu yang disampaikan oleh Bang Herzaki loh. Itu artinya apa? Ini adalah perang terbuka di mana Demokrat memang kemarahannya cukup dimaklumi. Ini orang lagi sayang-sayangnya gitu, lagi cinta-cintanya, ditinggal nikah sama orang yang baru kenal sehari 2 hari, Pak. Untung ini nggak bunuh diri Demokrat. Agak sedikit curhat gitu ya, hanya lebay. Iya. Bangun narasi-narasi politik ya ini dikhianati, dizolimi dan seterusnya. Bahkan kalau dalam undang-undang pemilu itu disebutkan tak wajib ikut pemilu, rasa-rasanya Demokrat ini tidak akan dukung siapapun di 2024, memilih jomblo seumur hidup dan tidak akan menikah dengan siapapun. Itu Emang iya Bang Herzaki, emang gitu, emang bisa gitu, jomblo seumur hidup aja deh gitu. Ya nggak bisa lah, undang-undang kan makanya tadi Bang Adi bilang disclaimer-nya kalau undang-undang tidak mensyaratkan. Ya kan? Tapi artinya berarti udah mulai ngecek nih mau ke siapa gitu. Belum. Kalau kami saat ini fokus saja bagaimana mengelola hati, mengelola situasi saat ini, bagaimanapun mohon maaf ini. Begitu kami ini kan taunya yang tadi, yang menyedihkan, taunya dari orang lain. Kami coba konfirmasi kepada Bang Sudirman Said, datang tuh tengah malam menjelang subuh ke rumah beliau karena ingin tahu benar nggak ini informasi ini gitu ya kan, di Kamis dini hari. Ini Jumat malam ya. Ternyata benar. Lalu kita coba telepon cari Mas Anies Baswedan ya. Ternyata beliau sedang di Surabaya. Lalu kita lihat ada rilis dari timnya Mas Anies menemui ibunda Pak Muhaimin Iskandar. Nah, itu rilisnya khusus tulis menemui ibunda Bapak Muhaimin gitu. Oh, kita kan kaget, ini bener ini, udah dikonfirmasi lalu udah pergi ke Surabaya, tapi nggak ada itu ngomong sama sekali. Oh iya nanti kita ketemu Kamis malam. Tapi bagi kami begitu melihat situasi seperti itu, ya udah apalagi, buat apa kita bertemu? Ya kita telepon. Karena sudah kita jelas telepon, kemana sikapnya. Ya kan, telepon ternyata pertanyaannya sederhana aja, bener ya Pak Anies? Udah kesepakatan baru. Nasdem dan PKB mengusung Anies dan Pak Muhaimin. Iya benar. Jawabannya ya, Oh enggak, ini pasti lagi. Berarti ini ya kesepakatan baru Pak Presiden Pak Muhaimin kan gitu. Iya benar gitu. Ya udah oke makasih, kita tutup langsung teleponnya. Nah, jadi kalau Demokrat ya sudah tahu posisinya di mana, sudah sejak hari itu ya Bu Zakinya udah tahu secara de facto. Ya sudah. Secara de facto sudah tahu. Sudah bentuk koalisi baru. Ya. Sudah pergi dari rumah kami katakanlah begitu. Ya jadi sudah jelas sikapnya. Tapi kalau dari yang ditinggalkan berikutnya oleh PKB, Golkar gimana sih lihat kondisinya selama ini dari hari Senin aja tuh? Kayaknya itu jadi momen yang bikin Gus Muhaimin akhirnya ya udahlah, cabut aja deh dari Koalisi Indonesia Maju. Emang selama ini sejak Golkar masuk ke KIM ada masalah dengan PKB? Nggak ada. Jadi gini Mbak, saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan yang tidak terlalu penting. Karena itu ranahnya internal Partai Demokrat, ranahnya teman-teman Nasdem, dan ranahnya PKB. Poin kita hari ini adalah bahwa Golkar bersama-sama dengan Gerindra, PAN dan yang awalnya PKB juga sudah mengambil jalan pilihannya sendiri, itu hak internal PKB. Jadi bagi kami sekarang kami ingin hanya fokus pada satu hal. Apa itu? Apa sih yang menjadikan dasar Golkar itu memutuskan untuk bergabung dengan Pak Prabowo? Dari beberapa kali saya ke media-media dan terakhir saya di Kompas saya bilang bahwa Pak Prabowo itu yang paling kuat calon presidennya. Bukan hanya sekedar dari elektabilitas karena beliau ketua umum partai. Ini yang kita bilang bahwa kita ingin memberikan sebuah edukasi politik positif kepada publik bahwa memimpin negara kita tidak bisa hanya sekedar melihat faktor elektoral dan popularitas si kandidat. Banyak hal-hal yang harus dilihat pasca kalau dia terpilih.
pelajaran 10 tahun yang kita lihat pada Pak Jokowi, beliau sudah sangat luar biasa hebat. Namun ada satu handicap yang dimiliki oleh Pak Jokowi, karena beliau bukan ketua umum partai. Akhirnya ada satu handicap yang dibutuhkan oleh Pak Jokowi dalam mengambil sebuah langkah-langkah kebijakan beliau sebagai kepala negara, itu membutuhkan dukungan kekuatan parlemen ataupun dukungan kekuatan partai. Ini yang memang menjadi kepentingan dan kebutuhan Partai Golkar, dan ingin saya sampaikan bahwa itu yang membuat Golkar memutuskan bahwa presiden ke depan harus Prabowo Subianto. Dengan siapapun berkawannya ditinggalkan oleh PKB pun tidak masalah. Yang notabene adalah ketua umum partai. Terlepas bahwa PKB memutuskan mau keluar dari koalisi, kembali lagi bagi kami Partai Golkar itu hak internal PKB. Tapi bagi kami istiqomah pada spirit besar apa yang dibutuhkan bangsa ini 10 tahun ke depan. Kita lihat contoh hari ini kepada seorang Anies Baswedan. Pada Anies Baswedan boleh. Publik mengatakan bahwa Anies Baswedan memiliki kelebihan, memiliki kekurangan. Tapi satu hal yang paling fundamental, Anies Baswedan tidak bisa memiliki satu legitimasi politik karena beliau bukan ketua umum partai. Itu dari sikapnya Golkar tetap pada pilihannya. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan bahwa memilih calon presiden, memilih calon wakil presiden, kita memilih pemimpin nahkoda kapal besar Indonesia ke depan yang tidak bisa hanya sekedar diteropong dari satu sudut pandang elektoral maupun popularitas semata. Karena kalkulasi politiknya sangat kompleks. Maka dari itu Partai Golkar konsisten pada semangat itu. Jadi kita nggak mau terjebak nih Mbak pada sebuah perdebatan. Ya ini biarkan publik melihat. 10 tahun ini kita sudah dihadapkan dengan beban, dengan kondisi, dengan kelebihan dan kekurangan seorang Joko Widodo memimpin negara ini. Artinya jadi Golkar kita ingin tambal istiqomah begitu ya. Bagi kami posisinya di situ aja. Golkar tetap pada posisinya. Kalau PKB sebenarnya selama ini seperti apa sih posisinya PKB di Koalisi Indonesia Maju? Sebelumnya namanya KKIR, Mas Hanif. Mas Hanif? Agak terputus suaranya. Silakan diulangi lagi. Gimana sejauh ini sikapnya atau posisinya PKB? Silakan. Sudah terdengar sekarang, Mas Hanif. Dicoba lagi. Kedengeran nggak? Sekarang kedengeran, silakan. Jadi kalau soal jadi kalau terkait dengan soal PKB, kan saya kira teman-teman dan publik Indonesia sudah tahu semua bahwa kita komitmen bersama dengan Gerindra pada setahunan yang lalu, setahun lalu ya. Nah, di mana di situ juga ada komitmen yang dibangun antara Gerindra dan PKB, yang salah satu klausulnya adalah bahwa soal capres cawapres nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerindra Pak Prabowo Subianto dan Proses berjalan begitu luar biasa dengan dinamika yang juga luar biasa. Dan kemudian kita juga semua tahu Senin kemarin terjadi dua peristiwa yang menarik pada hari yang sama. Yang hari kami menggelar Rakornas bersama dengan DPP dan CPW PKB seluruh Indonesia. Waktu itu tampaknya terputus. Nanti Mas Hanif kita lanjutkan lagi ya, kita perbaiki dulu komunikasinya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah gimana kansnya Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang hampir pasti besok akan dideklarasikan, Mas Adi. Tapi jawabannya nanti tetap di Dua Arah. Sesaat lagi. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Jadi tampaknya kode sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh soal wacana atau yang sekarang sudah jadi rencana hampir dipastikan nih Mas Anies dengan Gus Imin. Sebenarnya kansnya gimana sih Mas Adi? Ya saya termasuk yang 1000% ya, cukup meyakini bahwa koalisi dan duet antara Anies Baswedan dan Muhaimin ini 99% itu akan terwujud ya. Kan informasinya sudah mulai hari ini.
mereka ini sedang mempersiapkan acara yang cukup spektakuler habis duhur untuk mengumumkan duet antara Anies Baswedan dan Caimin. Ini kalau tidak ada huru-hara, kalau tidak ada gempa, kalau tidak ada tsunami politik, besok Anies dan Caimin akan menjadi salah satu pasangan poros politik yang pertama kali di-launching kepada publik untuk bertanding di 2024. Semoga ini tidak membuat semakin luluh lantah Bang Herzaki dan kawan-kawan Demokrat gitu ya. Karena khawatir ini justru pemandangan yang akan membuat teman-teman Partai Demokrat semakin amarah. Karena di tengah situasi yang saya kira belum move on 100%, ini prosesnya terlampau cepat gitu ya. Tapi yang paling penting Bang Laude, jangan mau berdiam diri kalau disebut Anies ini adalah orang yang ahli kata-kata, tidak pernah komit dengan pernyataannya, bahkan disebut sebagai musang berbulu domba, diam-diam tapi suka menerkam. Oh, itu saya kira cukup efektif untuk mendowngrade Pak Anies sebagai kandidat capres 2024. Kalau Bang Maman ini kan pernyataan orang yang tidak punya masalah, ya kan? Seakan-akan tidak ada apapun, walaupun PKB pindah, ini kan secara tidak langsung membuat teman-teman Golkar nyaman. Berarti saingan sudah hilang satu. Untuk jadi cawapres. Nah, beda ceritanya dengan Partai Demokrat. Ini sedang berduka betul, sedang berkabung betul ya. Lagi sayang-sayang kepada Anies Baswedan, tapi tiba-tiba ini PHP yang kedua kalinya bagi AHY. 2019 yang lalu AHY juga di PHP oleh Prabowo Subianto. Jangan sampai yang ketiga kalinya Bang, untuk 2024 ya. Nah ini pesannya tuh, jangan sampai di PHP ketiga kalinya. Tapi kalau tadi kan posisinya Demokrat di Koalisi Perubahan sudah disampaikan juga oleh Bung Andi Malarangeng bahwa sudah keluar dari Koalisi Perubahan, ya sudah putus lah ya. Biasanya tahapan putus itu kan marah, menerima, lalu memutuskan move on kemana. Udah kebayang belum move onnya kemana? Pertama gini, sebenarnya kita tidak keluar. Koalisi Perubahan itu sudah bubar karena sudah ada sengkuni kan, atau yang kami ini kan udah dihianati. Yang teman sejalan nggak taunya jadi jalan sendiri dengan yang lain. Ini kan sederhana. Jadi bukan kami keluar ini diksinya tidak tepat. Jadi apa jadi? Bahwa bubar, udah bubar otomatis dong. bubar. Karena kita sepakatnya 3 partai, ada apa-apa bersama kita diskusikan. Tahu-tahu dia jalan sendiri, dia punya kesepakatan sendiri, tanpa melibatkan, tanpa ada informasi dan tanpa diskusi sama sekali. Dan tadi yang saya sampaikan, sampai hari ini aja tidak ada komunikasi secara langsung. Tapi udahlah, kalau jadi bagi kemananya udah kebayang belum? Kalau yang paling possible kemana? Ya kalau dari kami kemananya itu kita lihat di mana pemimpin yang kami rasa sudah pasti bisa dipercaya. Bukan berjanji bicara apa lalu kenyataannya apa, kan begitu ya kan. Yang kami yakini benar-benar punya komitmen, kalau misalnya ingin melakukan perbaikan benar-benar serius melakukan perbaikan, bukan katanya mau ada perubahan tapi gabungnya status quo juga, kan begitu ya kan. Kalau kami lebih fokus kepada itu, bagaimana yang terbaik. Tadi disampaikan oleh Pak SBY di dalam tadi ya sidang Majelis Tinggi tadi, bahwa kita ini kan ada rakyat yang menginginkan perubahan. Dan mohon maaf, kali ini mereka patah arang. Jelas kok patah arang. Oh Pak Surya Paloh habis mau ngumumin sepakat Anies Muhaimin langsung ke istana kok gitu ya kan. Katanya selama ini poros yang berbeda dari istana katanya. Berarti ya udahlah gitu kan. Jangan ngaku-ngaku lah poros beda. Berarti perubahan berat nih kami akuin. Tapi kami akan terus berjuang, Demokrat ya, kita akan lihat. Kalaupun perubahan tidak bisa kita wujudkan secara drastis, kita akan upayakan perbaikan. Oke, jadi kemananya ini kan masih jadi tanda tanya. Apa? Saya coba tambahkan tadi disampaikan oleh Mas Adi, itu juga perlu diluruskan. Seakan-akan dengan keluarnya PKB, Golkar seakan-akan happy. Justru kami Mbak, dalam pendekatan politik kami itu justru koalisi harus besar. Semakin banyak yang bergabung di kita, koalisinya, itu peluang kita untuk benang itu kan semakin bagus. Jadi sikapnya Golkar sebenarnya artinya gimana? Warna-warna kelompok di koalisi itu semakin memberikan dinamisasi positif di internal gitu. Jadi kalau ditanya kepada kami, ya sejujurnya kita kehilangan. Tapi ya namanya ini hak internal masing-masing partai, kita nggak bisa mencampuri dong, karena masing-masing partai kan juga punya strategi, punya kepentingannya masing-masing. Jadi artinya dalam konteks itu kita menghargai. Kita menghormati keputusan yang sudah diambil oleh PKB, tapi kalau dikatakan bahwa kita merasa kehilangan, harus kita akui kita merasa kehilangan. Sempat pamit nggak sih PKB ke Maka dari Golkar? itu, kami harus sampaikan pada Mbak, ya makanya kalau memang teman-teman Demokrat dengan ini, ya mari bergabung. Langsung dipropos di sebelah. Langsung dipropos. Gercep juga ini. Ini di fotonya bisa jadi Ini memang sahabat Mbak, ini kan senior saya di Dapil. Jadi arti gini loh Mbak, bagi kami semakin besar koalisi itu semakin positif. Karena dinamika, bahkan seperti ini Mbak, kami Golkar mendorong
ketua umum kami menjadi calon wakil presiden. Tapi kita juga memberikan ruang kepada siapapun. Ya monggo aja dibuka. Kalau memang ada kandidat-kandidat yang lain, ya kita siap. Poinnya tapi tadi kalau Mas AHY nanti masuk pun momen tetap mendorong memberikan proposal kepada koalisi ini sebagai cawapres, sah-sah saja namanya memberikan tetap proposal. usaha sama yang sebelahnya. Tapi ini kalau tetap PKB ingat satu hal, sampai hari ini di koalisi kita bersepakat bahwa keputusan itu harus diputuskan bersama. Keputusan harus bersama-sama. Nah kalau Mas Hanif, betul kan malam hari ini Pak Prabowo ketemu sama Gus Imin, apa yang sudah dibahas, apa hasilnya? Apa sudah resmi pamit dari Koalisi Indonesia Maju atau seperti apa posisinya PKB sekarang di Koalisi Indonesia Maju? Sebentar, sebelum saya respon itu saya ingin sedikit klarifikasi dari yang disampaikan oleh Mas Maman tadi soal PKB keluar itu. Saya mau cerita sedikit bahwa sejak awal PKB sudah punya target politik dari hasil muktamar dan seluruh mekanisme pengambilan keputusan yang ada di PKB bahwa Gus Muhaimin harus menjadi capres atau cawapres. Itu mandat muktamar dan seluruh forum-forum permusyawaratan partai. Yang kedua, dari Agustus tahun lalu, mungkin tepatnya 1 tahun 15-an hari gitu, itu kita sudah mengikat komitmen bersama dengan Gerindra, ada koalisi kebangkitan Indonesia Raya, di mana salah satu komitmennya adalah capres cawapres. Untuk koalisi ini nanti akan diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto dan Gus Muhaimin Iskandar. Yang ketiga, bahwa kalau kita lihat peristiwa Senin kemarin, ada 2 peristiwa. Pada saat itu ada Rakornas DPW PKB dengan DPW PKB seluruh Indonesia, di mana dalam Rakornas itu teman-teman DPW ada juga yang punya pikiran untuk mengevaluasi karena udah pacaran setahun tapi nggak dikawin-kawin. Tapi Gus Muhaimin ya kan pada kesempatan itu kekeh dan itu juga disampaikan kepada publik bahwa bersama dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya tetap komitmen dengan apa yang sudah disepakati dengan Gerindra di Sentul kan itu. Jadi Caimin masih tegas tuh. Nah, pada siang hari kan itu Senin. Malamnya kemudian di harlahnya PAN, ya kan? Tiba-tiba nama koalisi berubah. Gitu. Betul, jadi di situ kan ya awal mulanya. Nah kalau kayak gitu kan ya jangan bilang dong kita keluar, maaf. Jadi kalau saya mau dramatisasi sih bisa, untuk menunjukkan sakitnya bisa, cuma saya kan nggak mau dramatisasi kayak gitu. Tapi poinnya adalah bahwa dinamika itu terus terjadi dan pada akhirnya kemudian ketika ada tawaran dari Partai Nasdem untuk menyandingkan Pak Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres, ini kan sesuai juga dengan apa yang memang dikehendaki PKB sejak awal. Tapi betul Mas Hanif bahwa Pak Prabowo sama Gus Imin ada komunikasi, sudah bertemu malam hari ini? Saya mendengar begitu, tapi soal ketemunya atau belum saya belum tahu karena saya kebetulan belum update karena saya ini urusan nama Kompas ini dia belum update yang terbaru. Masa nggak bisa sambil handphone? Kan dilaporin terus masa? Enggak kan kita ini fokus banget kalau urusan nama Kompas TV. Tapi poinnya gini, poinnya kalau buat PKB itu, PKB kan berusaha terus menjaga hubungan baik dengan semua partai. Ya kan? Dengan semua partai, baik itu yang nanti secara politik posisinya beda di dalam kontestasi pilpres maupun yang apalagi yang sama-sama di dalam koalisi. Itu prinsip kita kan di situ. Ya kalau hubungan partai udah pastilah harus baik-baik. Tapi posisinya di Koalisi Indonesia Maju sekarang gimana? Udah nggak di Koalisi Indonesia Maju lagi? Apapun istilahnya mau keluar atau tidak keluar, tapi sudah tidak bersama Pak Prabowo dan kawan-kawan. Ya kalau saya sih pada intinya bahwa secara faktual kita ini sudah menerima tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem. Sementara selama setahun terakhir ini kan ya kita semua tahu gitu. Kita ini sudah jelas-jelas, kalau saya bilang tuh gini, kita ini udah lama bilang kita ini pengen nikah. Karena kita ini kalau menurut hukum agama udah wajib nikah. Kalau enggak malah jadi masalah gitu. Wajib nikah. Nah tapi kan ada yang cuma ngajak berteman, ada yang cuma ngajak pacaran, lalu kemudian nggak dikawin-kawin, terus kemudian begitu ada yang ngajak nikah. Ini kan sama-sama setahun pacaran masing-masing, tapi jadinya sama yang ini. Tapi kan baru ketemu beberapa hari, emang yakin setia? Loh, itu kan namanya jodoh. Kan banyak juga kalau bicara soal begitu, kalau Tuhan sudah jodoh itu pasti yang terbaik lah, namanya juga Tuhan kok. Tapi yakin bahwa ini udah jodoh, betul? Kenapa? Yakin bahwa ini jodohnya yang tepat? Mudah-mudahan ini menjadi jodoh yang tepat. Yang pasti bahwa kita sudah menerima tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem kan itu. Ini sudah kita putuskan per hari ini. Gitu. Dan terus ya udah kita jalannya aja yang terbaik ya. Kita doakan yang lain juga mendapatkan yang terbaik juga. Kira-kira kan itu. Jadi
Oke, sekarang udah pasti menjemput jodohnya masing-masing kayaknya dari sikap masing-masing. Nah, tapi kalau dari relawan sekarang gimana nih? Apakah siapapun cawapresnya tegak lurus bahwa Anies bakal calon presidennya, tapi gimana untuk konsolidasi relawan, suara relawan ini? Jawabnya nanti tapi Bung Laude, usai jeda di 2A. Jadi Bung Laude, selama ini relawan mempromosikan Mas Anies ya tanpa cawapres. Ya, selama ini kami jalan memang mensosialisasikan Mas Anies tanpa cawapres. Kami pun lahir kan jauh sebelum Mas Anies dideklarasikan oleh salah satu dari 3 partai mendukung Mas Anies. Dan kami bersyukur kemudian, alhamdulillah Mas Anies didukung oleh 3 partai. Ya, terima kasih kami yang sebesar-besarnya terhadap Nasdem, Demokrat, PKS. Ya, kemudian ada kesepakatan bersama. Kita lihat poin ketiganya itu, urusan Wapres diberikan kewenangan pada Mas Anies Rashid Baswedan. Poin nomor 5-nya, kemudian diberikan juga kewenangan pada Mas Anies untuk membangun komunikasi dengan pihak manapun. Ini kan jiwa besar yang ditunjukkan oleh ketiga partai yang mendukung Mas Anies. Hari ini pun kita baca, kita lihat bagaimana sikap PKS komit terhadap bahwa ya kita mendukung Mas Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Wakil terserah. Kami pun pihak relawan hari ini konsolidasi kami ya fokus bahwa yang kami dukung adalah capres. Kami adalah relawan Mas Anies Rashid Baswedan. Pada teman-teman, ya para masyarakat Indonesia yang suka Mas Anies, di gambar suaranya nanti silakan coblos Mas Anies. Yang tidak suka Mas Anies, silakan coblos yang di samping Mas Anies. Ya, coblos wakilnya kan gitu ya. Siapapun wakilnya, presidennya Anies Rashid Baswedan. Memang tidak mempromosikan cawapresnya siapapun wakilnya. Tapi kalau dari Demokrat, pernahkah berpikir begini, Mas? Wajar lah ya kecewa, marah besar iya. Tapi kalau Demokrat tidak menghadapi ini dengan kemarahan, apakah masih bisa sebenarnya posisi cawapres itu digoyang? Ini bukan masalah posisi cawapres, ini masalahnya selingkuh. Ya, konteksnya begini, kita udah bersama tadi, tahu-tahu buat kesepakatan dengan yang lain. Ini sama tadi, apa yang disampaikan tadi, udah siap-siap mau nikah, udah semua surat siap buat ke KUA segala apa, tahu-tahu mendadak dapat undangan yang ngirim kurir pula. Bukan orang yang mohon maaf saya nikah dengan yang lain. Aku nggak jadi sama kamu. Aku kemarin nggak sengaja waktu naik Gojek ketemu ada di pinggir jalan perempuan katanya gitu. Mungkin kan gitu. Ya kan? Mohon maaf, bukan perempuan. Saya nggak boleh ngomong itu, namanya nggak boleh. Jalan. Ketemu dengan yang lain gitu. Ya kan? Mohon maaf. Lalu aku kayaknya lebih keras on dialah gitu. Ya sebenarnya bagi kami begini, silakan saja. Kita kan berpolitik kan punya etika. Kalau bahasa peribahasa itu datang tampak muka, ya kan? Pulang tuh tapak punggung. Ini datang tampak muka, pas lagi butuh, lagi di luar daerah, nelpon bisa 3-4 kali tengah malam, pas baru nyampe landing Jakarta langsung buru-buru ingin datang ketemu diskusi sampai malam 3-4 jam. Tapi begitu ada yang kayak gini-gini, udah berselingkuh dengan yang lain, ngomong dulu lah, mohon maaf kita udah nggak bisa bersama lagi. Ngomonglah baik-baik. Jadi marah nggak marah sebenarnya karena selingkuhnya ini yang bikin Iya, jadi ngomong aja baik-baik. Dan kami kan juga sebenarnya kan 2 bulan ini sudah mulai melihat ada keanehan gitu. Mulai makin tidak bisa dipegang, mau deklarasi kapan, mundur lagi. Deklarasi, mundur lagi. Ya kami udah sampaikan tegaskan, kalau misalnya emang nggak mau, nggak apa-apa. Kalau memang misalnya katakanlah punya yang lain nih, calon yang lain yang lebih baik, yang lebih memenuhi kriteria di piagam koalisi yang menjadi kesepakatan, silakan, ayo. Tapi bicarakan baik-baik. Iya, tidak satu kata pun. Dan terakhir tanggal 25, inilah Mas Ahaye, ayo kita begini-begini. Nah, ini yang kami permasalahkan. Kalau misalnya kita bicara piagam, kami paling komitmen gitu. Silakan aja, tapi kan tadi mohon maaf, konteksnya bukan Mas Anies keliling-keliling cari partai tambahan, bukan. Tapi ada teman partai, mencari partai lain, bersekongkol berdua, lalu memutuskan. Nah, apakah prosesnya ini bisa dianggap selingkuh, Mas Hanif? Atau kata Mas Hanif tadi bahwa enggak, ini natural aja karena memang udah jalannya jodoh? Ya, saya nggak mau masuk di urusannya teman-teman Partai Demokrat, walaupun kita ikut prihatin lah kalau misalnya dirasakan begitu. Karena kalau buat kalau buat PKB ini kan PKB simpel saja bahwa kita ini sejak awal memang menghendaki Gus Muhaimin untuk menjadi capres atau cawapres. Prosesnya berlangsung panjang, kita bangun koalisi bersama Gerindra juga panjang, dinamikanya luar biasa, ya kan? Tolong jangan ditanyakan soal sakit. Nah, itu kan saya kasih note gitu. Tapi saya nggak mau bicara mendramatisasi yang soal-soal begini. Tapi kalau pada akhirnya hari ini kemudian kita memutuskan menerima tawaran kerjasama dari Partai Nasdem untuk mengusung Mas Anies dan Gus
Imin sebagai capres cawapres, ya itu mungkin sudah jalan Tuhan, kira-kira gitu. Kita ini kan mencoba untuk berbesar hati, ya kan, untuk mencoba untuk bisa menerima kenyataan dengan sebaik-baiknya dan terus berikhtiar. Toh pada akhirnya kalau memang jodoh kan nggak lari kemana, katanya kan gitu. Dan hari ini ternyata ya kayaknya begitu ya. Ya alhamdulillah, nah mudah-mudahan ini bisa manfaat berkah buat bangsa Indonesia, kira-kira gitu, Rin. Apakah betul ini hanya semacam ya soal jodoh tak lari kemana, atau tadi ada proses yang bikin sakit hati? Kalau dari Koalisi Indonesia Maju ada lihat proses yang salah kan? Ya gini, memang kalau dalam konteks formal pemilu sampai bulan November pertengahan nggak ada yang pasti. Tanggal 25. Semua pasti bisa berubah, apalagi dinamika politik di Indonesia ini berbeda dengan negara lain, kompleksitas hitung-hitungan, partai yang multipartai, masing-masing punya dengan kepentingan, kebutuhan, strategi pemenangannya masing-masing. Jadi sampai bulan November, Mbak, tidak ada yang 100%. Oke, jadi ini hal yang biasa aja? Ya bagi saya bukan hal yang biasa, tentunya proses-proses seperti ini adalah sebuah proses dinamika politik yang pasti terjadi menjelang mau pendaftaran ataupun makin dekatnya proses pendaftaran pemilu. Oke. Itu satu. Lalu yang kedua, tapi kalau dari sisi kami ya tadi, ini yang tadi saya bilang dari awal, Mbak, ini perlu jadi catatan tebal loh buat semuanya, pada publik ini, juga buat adik-adik. Jadi selama ini kita sering sekali terjebak hanya melihat calon dari pendekatan elektoral dan popularitas. Tapi kita tidak pernah betul-betul menghitung. Oke. Ini kan sebenarnya yang terjadi pada Mas Ganjar, pada Mas Anies, pada saat seseorang dicalonkan menjadi calon presiden, beliau tidak memegang partai, ada handicap tersendiri. Ini yang salah satu contoh yang kita lihat. Tapi Golkar tidak akan pindah ke lain hati. Kalau misalnya sampai hari ini kita harus sampaikan bahwa bagi kami, kita ini melihat Pak Prabowo ya bagian dari memang kebutuhan. Ya memang kita butuhkan untuk melanjutkan pemerintahan ini ke depan. Jadi Golkar positioningnya di situ. Nah kalau Mas Adi lihatnya gimana? Apakah langkah dari masing-masing pihak nih ya, baik yang merasa tersakiti atau yang punya langkah sendiri, itu sudah paling tepat menurut masing-masing? Ya kalau saya sih sebenarnya melihat fenomena politik semacam ini biasa saja. Mestinya Demokrat itu nggak galau-galau akut amat lah ya. Karena memang sejak awal hubungan dengan Anies Baswedan tidak terlampau direstui oleh Surya Paloh. Sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai kandidat capres, masuk PKS, masuk Demokrat, tak satupun Anies ataupun Nasdem itu menyebut AHY sebagai prioritas cawapres yang akan mendampingi Anies. Nasdem itu sibuk menyebut nama-nama lain. Ada Khofifah, ada Mahfud MD, ada Yeni Wahid, dan seterusnya. Saya selalu mengatakan ke Demokrat, kalau saya orang Demokrat, sejak lama saya sudah keluar dari poros perubahan ini. Ini efek dari cinta buta ya, dari Demokrat, dari AHY kepada Anies yang jelas-jelas tidak direstui. Ketika kemudian Anies memutuskan berkoalisi, berkawin dengan Caimin, ya cintanya seperti sekarang, Mbak. Semelehoy. Ambiar total. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa Partai Demokrat sampai hari ini rasa-rasanya kalau boleh tidak ikut pemilu, tidak boleh ikut poros politik, tidak mungkin akan berkoalisi dengan yang lainnya dan memilih menjomblo seumur. Tapi tadi enggak kok kata Mas Zaki, tapi masih menikmati proses ini tuh ya. Nah yang kedua kita juga tahu bahwa sejak awal PKB ini kan juga sudah paham bahwa Prabowo Subianto itu tidak terlampau ingin Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Mau saja sama PKB, tapi Muhaimin Iskandar bukan jawaban sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Di tengah ombang-ambing seperti orang hamil yang mestinya harus disesar ini PKB, kebelet nikah, tiba-tiba Nasdem memberikan proposal yang cukup luar biasa, menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai wakil, sosok yang selama ini dicari, jadilah hitbah politik dalam semalam ini. Tapi ingat, ini kan adalah perkawinan politik yang terkesan dipaksakan. Biasanya perkawinan yang dipaksakan cenderung tidak bahagia. Itu terkesan dipaksakan, tapi kita akan lihat apakah menjemput jodohnya masing-masing ini jadi jalan terbaik, dan apakah Demokrat akan move on dalam waktu singkat. Kita akan lihat nanti, perkembangannya masih sangat cair sampai November nanti. Terima kasih banyak atas waktunya Bung Herzaki Mahendra, terima kasih Bung Maman Abdurrahman, terima kasih Bung Laude, terima kasih Mas Adi Praitno. Manuver politik yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa sebenarnya adalah hal biasa dan bukan sesuatu yang istimewa, karena tidak ada harga mati dalam koalisi. Apapun bisa terjadi, termasuk berganti mitra koalisi. Sebelum didaftarkan ke Komisi
Komisi Pemilihan Umum, semua partai politik memiliki kesempatan untuk bergeser ke kiri dan ke kanan sesuai hitung-hitungan politik dan kepentingan. Siapa dapat apa tentu bakal jadi pertimbangan. Maka tak usah heran jika jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden akan banyak kejutan. Saya, Friska Clarissa, menutup Dua Arah malam hari ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.